Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak dapat dihitung sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Alhamdulillah. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian pada malam hari ini. Sebelumnya saya izin menyapa pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Ustazah Rini Yuliani Hidayat. Assalamualaikum. Udah kedengeran belum suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Kedengaran. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hadir. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah, yang ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab. Selanjutnya penyerahan sertifikat secara simbolis, doa bersama, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka kajian kita yang bertemakan seni mencintai diri ala muslimah dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Azizah. Untuk Kak Azizah, waktu dipersilahkan. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Kedengeran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru wa ulaika ba'duhum awliya'u ba'dih walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqu wallahu bima ta'maluna basir. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kak Azizah. Acara selanjutnya yakni kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dari Ibu Ustazah Rini Yuliani Hidayat. Dimohon untuk teman-teman semua untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari beliau. Nama Ibu Ustazah Rini Yuliani Hidayat, sosial media Rini Yuliani Hidayat, tempat tanggal lahir Bogor 21 Juli 1986,
Status menikah dikaruniai 2 orang anak. Pendidikan Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor, lalu Universitas Islam Negeri Jakarta. Pekerjaan sekarang berdagang, profesi utama yakni berdakwah. Aktivitas mempelajari hubungan antara kesehatan dan ilmu Al-Quran, hipnoterapi kesehatan, psikologi Islam dan ilmu kesehatan jiwa, menyenangi pengkajian tentang ilmu kesehatan menurut Al-Quran. Selanjutnya, pengisi kajian rutin di Pertamina, pengisi rutin di Paragon Wardah, pengisi rutin di Angkasa Pura, pengisi kajian di Masjid Taklim di berbagai perusahaan BUMN dan kementerian. Rutin pembinaan di sebuah klinik, bekerja sama dengan dokter berprestasi di bidangnya, mempunyai misi yang sama, spirit dakwah menebar kebaikan kepada sesama, mempunyai cita-cita yang sama, memberi pembinaan kepada masyarakat sekitar, dan mencerdaskan umat dengan dakwah lillah. Baik, untuk Ibu Ustazah Rini Yuliani, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, turut serta dalam setiap cita dan cinta, agar senantiasa terpapah lewat hidayah yang tertumpah, tercurah dan selalu bersimpuh di pelupuk nur yang terpacu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina wal sabirati wal khasyi'ina wal mati wal hafizina furujahum hafizati wa dzakirina wa katsira wa dzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin, yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, dan yang menjaga kehormatannya, ya, dan yang selalu menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang sangat besar. Saya buka dengan membaca, menjelaskan ya bahwa di sebelum Ramadan kemarin ya, ada sebuah ayat yang itu disampaikannya lewat mimpi ya, karena mimpi yang baik itu harus disampaikan, karena itu saya sampaikan gitu ya. Jadi ceritanya ketika malam hari gitu ya, ketika kita ingin mengadu kepada Allah, ingin menangis ya, kesedihan gitu kan, kemudian tidur gitu ya, tidur sejenak, tapi dengan niat yang ingin bangun di tengah malam. Kemudian dalam suatu mimpi itu saya sedang belajar gitu ya. Kemudian dalam bayangan itu ketika waktu zaman SMA, gitu ya, guru agama yang sedang menerangkan. Guru agama itu menjelaskan tentang hidayah Allah. Ya. Kemudian bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, gitu ya. Gurunya perempuan ya. Aku akan menjelaskan gitu tentang hidayah Allah. Itu ada di dalam surah ke-6, ya, di dalam Al-Quran surah ke-6. Nah, kemudian guru itu bertanya gitu, surah ke-6 itu apa? Gitu. Nah, nggak ada yang jawab tuh di kelas itu ya. Dan saya juga terlupa gitu, karena saya nggak biasa ngapalin nomor gitu. Saya pikir Al-Maidah atau apa gitu, saya diem gitu. Cuma guru itu langsung menunjuk gitu ya. Nah, coba karena beliau tahu saya ustazah gitu ya. Coba ini sebutkan surah ke-6 itu apa? Karena saya nggak tahu gitu ya, saya bilang, boleh nggak Bu Guru saya buka Al-Quran, sambil buka Al-Quran? Iya boleh. Gitu. Kemudian guru itu mendampingi saya di sampingnya, kemudian saya buka gitu, dari surah pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang ke-6 itu saya bilang, oh surat Al-An'am. Iya betul.
kata guru itu begitu. Betul, dan suaranya yang ke 125. Nah, tiba-tiba ketika akan menjelaskan itu saya langsung kaget ya, karena mungkin mimpinya nggak pernah ya seumur umur mimpi tentang buka Al-Quran gitu. Udah saya kebangun langsung spontan saya ambil handphone gitu ya, langsung saya cek Google kan, benar gak surah ke-6 itu surah Al-An'am, ternyata benar gitu. Terus ayatnya pun benar. Jadi ini adalah jawaban ya tentang hidayah Allah ya, karena kebahagiaan itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 125 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya petunjuk, ya, hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, untuk menerima kebenaran. Dan kebalikannya ya, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan atasnya, maka Allah akan jadikan dadanya lagi sesak, lagi sempit seperti mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Jadi di dalam tafsirnya itu dari Ibnu Mas'ud ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menurunkan surah ini ya, ayat ini, ketika Allah ingin memasukkan ya, cahaya ke dalam hati seorang hambanya, maka Allah akan memasukkan hidayah, petunjuk ya, hati kita untuk terbuka untuk menerima kebenaran. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah ada ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah itu? Kata Rasulullah, ada. Ciri-cirinya adalah orang itu senantiasa merindukan ya, kehidupan abadi, yaitu ukhrawi ya, dan berpaling dari kehidupan tipuan, negeri tipuan atau dunia, dan senantiasa bersiap-siap untuk menjemput perjumpaannya kelak dengan Allah. Artinya menjemput bersiap-siap mengumpulkan amal untuk hari kematiannya. Jadi ini karena mimpi yang baik harus sampaikan, jadi saya mulai dengan hidayah, mimpi tentang hidayah Allah ya di dalam Quran surah Al-An'am 125. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat ya, para tabi'in, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya Allah, segala kesempurnaan, keistimewaan, dan seluruh rahmat-Mu semoga tercurahkan kepada orang-orang yang menyuruh kepada jalan-Mu, orang-orang yang mencintai-Mu, sebagaimana Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di antara para makhluk. Alhamdulillah ya, kita berkumpul setelah sekian waktu ya, nggak berjumpa gitu, kita ketemu lagi di kajian online bersama LP Beijing ya. Mudah-mudahan di malam ini Allah memberikan hidayah ya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah memberikan keberkahan ya, rahmat, kasih sayang, keluasan rezeki ya kepada kita, kekhusyuan dalam ibadah kita, ya, keberkahan dalam hidup kita, kesehatan lahiriah, jasmaniah kita, ya, sakinah keluarga kita, thayyib harta kita, dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita di tempat yang paling mulia, para syuhada, tempat makom yang mulia. Ya Allah yang memuliakan hati ini, muliakanlah hati ini dengan kesabaran, ya dengan kesabaran, muliakan dan ketakwaan, dan berilah kami jalan untuk menempuh ya, untuk memasuki surga gitu ya, dan terimalah amal ibadah kita, kami gitu ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada keluarga besar LP Beijing ya, Mbak Tika dan teman-teman, dan mungkin ada yang di forum dari luar juga. Mudah-mudahan Allah memberikan segala nikmat ya, karunia, terutama di malam ini kita belajar, sama-sama belajar tentang
langsung buka aja ya tentang ini ya. Saya bikinnya tadi dadakan ya. Tentang, oh ya, ini dari Bu Atika ya, dari Bu Atika. Nah, seni mencintai diri. Kita ulas dulu ya. Jadi, kenapa saya pakai foto yang bercadar ya? Memang sebenarnya hanya ngutip-ngutip, ngambil-ngambil aja ya dari internet. Gitu. Hukum dari cadar sendiri, lagi nonton bola. Hukum cadar sendiri mubah. Ya. Hanya wajib bagi para istri Rasul. Ini tentang wanita solihah. Ya, karena ketika kita mencintai diri kita ya sebagai muslimah, maka kita harus tahu dulu ya siapa kita gitu ya. Allah memberikan amanah kita sebagai wanita ya, tentu beda dengan laki-laki gitu ya. Kewajibannya, fitrahnya, haknya, sifatnya ya, tentunya berbeda. Karena kita sekarang kita fokuskan ke wanita solehah. Wanita solehah adalah bidadari dunia. Jadi kalau kita pengen jadi wanita yang bidadari dunia, maka jadilah wanita yang solehah. Bidadari di dunia. Jadi wanita solehah adalah sebaik-baik keindahan. Ya, menatapnya, menyejukkan kolbu, mendengarkan suaranya, menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir ke dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah adalah menebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat. Bidadari di dunia adalah bidadari yang senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia senantiasa cinta dan ridho kepada Allah gitu. Menjaga sholatnya, wudunya, puasanya, dan menjaga hatinya dengan Al-Quran. Serta mau memberikan sebagian rezeki ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga terpancar dari wajahnya, sehingga ia lebih baik dan lebih utama dibanding dengan bidadari di surga yang menyebabkan bidadari surga pun cemburu kepadanya. Jadi bidadari dunia malumu adalah mahkota yang tidak perlukan singgasana. Jadi ketika kita ingin mencintai diri kita ya sebagai muslimah, maka kita harus paham. Karena gini, prinsipnya ya, seseorang itu kan bertingkah laku sesuai dengan pemahamannya. Jadi tingkah laku seseorang itu dibangun berdasarkan pemahaman atau persepsi. Nah, jadi artinya perilaku orang itu ya pasti akan sesuai dengan apa yang diperintahkan akalnya. Jadi hati itu adalah panglima, hati itu seperti akal gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk merubah perilaku seseorang? Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Artinya hidayah itu dijemput bukan ditunggu gitu ya. Nah, bagaimana merubah perilaku yang tadinya tidak mencintai diri gitu ya, supaya kita mencintai diri gitu, pemahaman tentang cinta gitu ya, cinta kepada sendiri gitu ya, itu yang harus ditambahkan terus. Jadi kesadaran itu akan dibangun dengan persepsi. Jadi contohnya seperti ini, perilaku seseorang gitu ya, itu kan berbeda-beda sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan pola pikirnya. Jadi pola sikap itu dibangun oleh pola pikir atau dinamakan saksiyah atau kepribadian. Nah, untuk merubah seseorang yang tadinya pribadinya nggak baik menjadi baik, maka yang dirubah adalah pemahamannya atau persepsinya. Nah, contohnya seperti ini. Tingkah laku seseorang kepada orang yang ia benci dan ia cinta pasti berbanding terbalik gitu ya. Kepada orang yang belum dikenal dan kepada orang yang sudah dikenal pasti berbeda. Nah, artinya untuk merubah tingkah laku tadi, maka yang dirubah adalah persepsi orang tersebut.
tentang tadi perilaku itu, atau kita misalnya ingin merubah supaya kita mencintai diri kita nih ya, supaya kita ingin mencintai diri kita, maka pemahaman-pemahaman ya, terutama sumbernya dari Al-Quran itu yang harus kita pahami atau kita tambahkan, seperti sugesti ya. Misalnya gini, kita langsung ke indra misalnya, akal itu adalah potensi ya yang Allah berikan, anugerah gitu ya, yang itu yang membedakan kita dengan hewan gitu ya. Nah, untuk menjaga akal berpikir kita, maka yang harus kita rawat itu adalah dengan cara belajar. Nah, belajar itu adalah vitaminnya otak. Belajar itu ya supaya apa? Ternyata penelitian itu sudah membuktikan gitu ya, bahwa dengan cara mengingat, mempelajari ya, terus mengasah otak itu adalah supaya otak kita itu berfungsi dengan baik. Artinya kalau kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar, maka otak kita pun berpikirnya akan terganggu. Di dalam surah Al-Alaq ya, kalau la ilam yang tahilan asfa'an bin nasiyah, maka Allah akan mencabut ubun-ubun orang yang berkata dusta. Nah, karena di sini di prefrontal cortex ya, di depan ini, kalau orang yang suka berdusta itu pasti Allah akan cabut. Artinya pasti ada kelainan jiwa apa ya. Sebenarnya kelainan jiwa itu erat kaitannya dengan kelainan jin. Artinya gini, ketika kita ingin merawat pemikiran kita, gitu ya, otak kita supaya berfungsi dengan baik, maka kita harus belajar. Gitu. Makanya belajar itu bukan hanya kewajiban, tetapi ternyata kebutuhan. Nah, belajar itu kan wajib ya. Kenapa ada yang mengatakan belajar Al-Quran atau belajar ilmu syar'i itu beda gitu ya. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Itu siapa yang mengklasifikasikan ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat? Anak-anak yang belajarnya di ilmu sains gitu ya, ilmu dunia gitu, maka dia passionnya atau ahlinya di situ. Tapi orang-orang yang belajar di ilmu agama, maka ahlinya di situ. Tidak ada seperti itu di dalam Islam. Di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya fardhu ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, siapakah yang menjadikan ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat? Ya, itu adalah seorang orientalis barat. Namanya Snookhur George ya. Dia pura-pura masuk Islam, dialah yang menjadikan ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Gitu. Artinya gitu ya, mereka itu senantiasa menjauhkan supaya kita itu tidak mau belajar ilmu syar'i. Gitu. Padahal gitu ya, kata Allah, barang siapa man salaka ya, di dalam sebuah hadis ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan di sini salaka itu perjalanan yang penuh dengan penderitaan gitu ya, penuh dengan pengorbanan, perjuangan gitu ya, karena melawan ngantuk, melawan rasa malas, melawan rasa stres gitu ya. Nah, beda dengan perjalanan tamasya ya. Masya itu perjalanan yang menyenangkan. Kalau ini salaka yang diambil adalah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Artinya, ketika kita ingin menjaga ya potensi akal yang Allah berikan sebagai panglima yang akan Allah hisab gitu ya, maka yang harus kita jaga gitu adalah kita harus memahami gitu bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban, bukan sebatas keingintahuan atau transfer ilmu gitu. Bahkan sebenarnya kebutuhan gitu. Nah, banyak sekali ya. Coba lanjut. Ini next. Nah, ini sepintas saja ya. Kenapa harus ada pikiran kita itu harus, ini seperti analogi kelas kosong ya. Karena memang kita butuh kefokusan, butuh khusyuk. Gitu. Kenapa khusyuk itu harus diperlukan? Karena memang setan itu masuknya lewat pikiran. Nah, kenapa telinga itu dijadikan cara setan itu untuk memprogram
ini ya, pikiran kita gitu, karena memang telinga itu kan indera yang pertama ya diciptakan karena berbarengan dengan otak ya, karena berhubungan dengan batang otak. Jadi ketika otak itu sudah mulai Allah ciptakan, telinga pun sudah aktif. Nah, makanya suara itu dengan menyerap ilmu, dengan suara dengan melihat itu berbeda. Jadi kalau di dalam kerucut belajar itu, ketika kita baca itu hanya 10% ilmu yang diserap. Ketika kita mendengar itu 20%. Jadi 2 kali lipatnya. Ketika kita baca, dengar, dan dengar berarti 30%. Ketika kita menerangkan atau presentasi itu 50%. Ketika kita berdiskusi itu 50%. Ketika kita menerangkan itu 70%. Dan ketika kita menerangkan, mengamalkan, mendakwahkan gitu ya, dan mengamalkan, maka ilmu yang terserap itu adalah 90%. Nah, artinya di sini kenapa kefokusan yang harus kita jaga gitu ya. Kalau di dalam sebuah asar ya, itu kucing. Nah, gini. Ada sebuah asar ya mengenai khusyuk ya. Jadi yang pertama kali hilang dari agama kalian itu adalah khusyuk ya. Dan yang terakhir adalah sholat. Ya. Jadi kalian melihat orang-orang yang di sholat di dalam masjid tapi pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena ketika kita khusyuk, kita yang diganggu, pikiran kita diganggu oleh setan, suka rupa rokaat, kemudian ketidakfokusan itu akhirnya kita sering menggunakan gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang stres yang itu susah dimasuki oleh sugesti. Ketika kita stres maka belajar pun ya nggak akan masuk. Pernah kan kalau ngebayangin kalau gurunya killer atau kitanya yang dalam kondisi yang stres, takut gitu ya, maka sugesti atau ilmu pun susah diserap. Begitupun ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita dalam kondisi stres ya, itu akan berpengaruh sekali terhadap hasil. Nah, banyak sekali ya ujian-ujian gitu ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 kan. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum wa asatumul ba'sya wa dharra wa dhulilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang ujian sebagaimana orang terdahulu? Mereka ditimpa oleh apa? Kemelaratan, kesusahan ekonomi, penderitaan, dan digoncangkan dengan berbagai cobaan. Jadi betul-betul kesulitan ekonomi, ya, kemudian masalah itu benar-benar menggoncangkan, yang akhirnya khusyuk itu sulit sekali. Gitu ya. Itulah setan itu, cara setan itu ya, salah satu cara setan itu supaya kitanya lupa gitu ya kan, dunia ini kan memang melenakan ya, makanya ketika kita banyak berinteraksi itu juga mematikan hati gitu ya. Ketika kita banyak main HP gitu ya, itu juga bisa menyebabkan depresi gitu. Ya, ternyata di dalam kesehatan pun ada gitu. Makanya diam sejenak itu sebenarnya sehat. Ya, kita merenung, kita bertafakur, itu adalah perintah dari Allah gitu ya. Ternyata memang diperlukan. Nah, kalau di dalam hadis kan gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Betapa banyak ucapan yang kita keluarkan tanpa makna, maka disitulah lebih baik tuh diam gitu. Karena disitulah diam itu lebih baik gitu. Artinya benar, diam itu adalah emas tuh betul gitu. Di dalam kedokteran itu memang sehat gitu. Artinya fokus di sini gitu ya. Kalau kita udah banyak ngobrol ya, biasanya kan juga pusing ya. Kalau udah banyak belajar tuh kadang-kadang kita mau pusing gitu. Karena memang kita tidak bisa memahami gitu bahwa ada namanya cara kerja otak. Otak itu akan optimal dalam kondisi alfa dan theta. Alfa itu adalah gerbang alam bawah sadar. Kalau kita bangun di pagi hari, malam-malam, ya itu benar-benar masuk langsung ke alam bawah sadar. Kalau anak-anak kecil itu kan cepat ya hafalnya, karena memang yang aktif adalah gelombang alfa.
Kalau kita hafalin lagu tuh kenapa kok cepat hafalnya? Karena memang lagu itu, musik itu memang masuk ke gelombang alfa supaya nanti begitu liriknya tuh mudah dihafal gitu. Nah, lanjut dulu ya. Kita nanti bisa diskusi, lanjut dulu. Artinya benar-benar di sini harus fokus gitu ya. Fokus itu menangkap suatu peristiwa hanya satu. Jadi betul-betul kita harus khusyuk ya, harus fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah di dunia ini adalah untuk ibadah. Tujuan kita itu untuk mengharap ridho Allah. Gitu ya. Tujuan kita itu bukan terlena kemudian larut dengan permasalahan dunia gitu sehingga jauh dari Allah, tapi Allah memberikan ujian kepada kita adalah supaya kita mau kembali kepada Allah, bukan malah ketika diuji itu malah stres, kita malah menjauh dari Allah gitu. Nah, ini yang harus kita terus renungkan. Coba next lagi. Nah ya, ini harus relax ya. Kenapa kalau ditanya apa kabar hari ini adik-adik, mbak-mbak, jawabannya misalnya jawabannya kan kita kadang-kadang kalau lagi sedih gitu ya, seakan-akan awan ini hitam kelabu gitu ya, padahal sebenarnya kita hanya dibelenggu mood gitu ya. Padahal sebenarnya nikmat Allah itu banyak gitu, tetapi ketika ada ujian malah kita fokusnya ke penderitaan ujian itu gitu ya. Nah, inilah kita dibutuhkan gitu. Kenapa kita harus terus belajar, terus memahami ayat-ayat Allah, terus menambahkan ilmu supaya sugesti kita itu betul-betul sumbernya dari yang sahih, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Kenapa kita harus semangat gitu ya? Kan kalau saya tanya ibu-ibu, adik-adik sehat nggak badannya? Sehat, misalnya ya, sekarang sehat. Hatinya sehat nggak? Hatinya sehat nggak? Kan lagi lagi merana misalnya ya, lagi sedih gitu ya. Kemudian kalau dibercandain gitu ya, kantongnya sehat nggak? Wah, pasti jawabannya macam-macam gitu ya. Dalam kondisi kayak gini, memang kita harus betul-betul fight ya, betul-betul bisa membolak-balikan hati gitu ya, bahwa sesungguhnya gitu ya, ujian itu adalah fitrah. Rezeki itu sudah kodok ya. Jadi bagaimana ketika kita menyikapi ya kesulitan ekonomi ya, ke ujian yang melanda, karena setan itu seperti ke Nabi Ayub ya, setan itu akan mencari cara supaya kita itu gagal. Ya, Nabi Ayub itu kan diuji dengan hartanya hancur dibakar sama setan, anak-anaknya dimatikan gitu. Kemudian sampai dirinya dikasih penyakit. Kata Allah, satu kamar yang nggak bisa dirusak oleh setan itu keimanannya. Nah, sekarang pun sama gitu. Orang-orang yang beriman itu ujiannya berat. Kan yang paling berat kan Rasul, kemudian orang-orang yang beriman. Nah, ketika nanti di akhirat kan ada namanya orang-orang ahlul afiyah dan ahlul musibah gitu ya. Orang-orang yang nanti dalam hidupnya itu selalu mendapatkan musibah, ternyata itu adalah kifarat ketika nanti dihisab gitu ya. Karena Allah itu yang menghisab pertama adalah orang-orang yang ahlul musibah, gitu. Orang-orang yang selalu diuji dengan penderitaan, dengan kesulitan ekonomi, kesusahan hidup, dengan kesehatan gitu. Itu yang pertama kali dihisab. Kemudian kata Allah kepada malaikat, hisab gitu ya, hambaku ini gitu ya. Ternyata orang-orang yang ahlul musibah ini ternyata dosanya itu tinggal sedikit karena sudah tergugurkan oleh ujiannya di dunia. Kemudian ahlul afiyah ya, orang-orang yang jarang diuji gitu, melihat ke atas gitu ya, menengadahkan ke atas, ternyata kalau tahu seperti ini, izinkan saya dihidupkan lagi. Artinya betul-betul ternyata Allah itu ya tahu. Makanya di dalam sebuah hadis ya, ketika Allah sudah menentukan seorang itu masuk surga, tetapi orang itu tidak sampai kepada derajat itu, maka Allah akan memberikannya ujian dan cobaan sehingga ia sampai kepada derajat surga itu gitu. Artinya betul-betul kalau kita nggak kuat gitu, yang ada diuji itu malah kita menjauh dari Allah. Karena itu dibutuhkan terus merenungi ya perintah ulul albab gitu. Nah, kenapa kita harus semangat gitu? Karena memang semangat itu dipupuk. Semangat itu
apa ya, semangat itu menular gitu ya. Kalau kita ngelihat orang yang semangat sama orang yang pemalas, pasti lebih senang yang semangat gitu ya, semangat yang rajin gitu ya. Makanya di dalam hadis itu kan al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun kedua-duanya mendapatkan kebaikan, maka bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Artinya kuat di sini adalah kuat mental, kuat fisik, kuat akidahnya kuat gitu. Jadi lebih dicintai Allah. Gitu. Jadi kita harus semangat gitu, walaupun lagi kondisinya tidak mendukung, tapi kita yang harus berusaha untuk tetap ya bersyukur dalam setiap keadaan. Lanjut, next lagi. Nah, poin-poinnya. Sebenarnya materinya sudah saya ini ya. Terus lagi tentang menjaga kesehatan, menjaga diri ya, sudah ada di sini ya. Terus lagi. Jadi ini kenapa ulil albab ya? Kenapa harus terus kita harus merenung gitu ya? Karena memang tidak akan sampai gitu ya keyakinan kita kalau kita tidak melihat dari penciptaan ya. Jadi kita melihat al-khaliq itu dari makhluknya, dari ciptaan gitu ya. Kan di sini inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul lil albab gitu. Ini makna yang sangat dalam ya. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya bagi orang-orang yang berakal. Artinya kalau yang tidak mau berpikir itu berarti akalnya ada masalah. Ada masalah kenapa? Karena ada setannya. Nah, orang-orang yang punya biasanya jinasah itu biasanya itu akan berat untuk belajar. Itu akan berat untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalaupun dia sholat pun hanya sebatas menggugurkan kewajibannya aja. Jadi betul-betul di sini orang-orang yang ulil albab, makanya di dalam Al-Quran ada 16 kali kata ulil albab, supaya kita merenungi gitu. Kita melihat penciptaan dari makhluk hidup aja ya, ada semut begitu banyak, ada ikan begitu banyak, itu siapa yang menghidupkan? Maha benar Allah, betul-betul maha kuasa gitu. Makanya kalau saya tadi cerita saya dapat mimpi itu sebenarnya saya juga nggak pernah ya, saya nganggap mimpi itu bunga tidur gitu. Begitu saya dapat, Masya Allah, memang betul itu kuasa Allah gitu ya. Allah menciptakan badan kita aja ya, ada namanya sel-sel ya, ada namanya imun itu kan seperti tentara yang menjaga gitu dari bahayanya penyakit, virus, bakteri gitu. Jadi kita betul-betul harus berpikir gitu, harus merenungi akan ciptaan Allah gitu, dari pergantian malam dan siang, dari terlihat dari pokoknya kita akan bisa menghayati itu betul-betul Allah itu ada, Allah itu maha segalanya itu ketika kita melihat gitu ya, mentadaburi gitu ya, menggunakan akal kita untuk melihat alam penciptaannya. Silakan lagi, lanjut next lagi ini. Nah ini sepintas aja ya. Jadi ternyata Allah menciptakan otak kita ya. Otak itu kan indera ya. Kalau akal itu kan beda ya. Kalau akal itu adalah softwarenya gitu. Kalau otak itu kan hardware-nya. Jadi betul-betul ada yang otak itu rusak ya di prefrontal cortex di depan ini ya, yang rusak itu yang biasanya dari narkoba ya, atau dari obat tidur. Itu kan bikin psikotropik, bikin ketagihan dan bikin males gitu. Nah itu ada otak-otak yang rusak, ataupun narkolema gitu. Narkotik lewat mata itu pun yang membuat rusak ya. Kalau pornografi itu juga merusak prefrontal cortex. Jadi kalau orang kecelakaan di depannya rusak, maka dia nggak bisa berpikir. Nah artinya gitu, Allah itu memberikan karunia akal ya, yang ditunjang dengan tadi ada otak, ada indera ya, inderanya mata gitu ya. Kemudian ada fakta, ada maklumat sabikoh. Maklumat sabikoh ini adalah informasi sebelumnya. Misalnya ini apa gitu ya. Ini kita bisa lihat ini apa namanya, ini HP, itu informasi sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini supaya kita bisa menghayati
Al-Quran ya, ketika kita baca Al-Quran itu pun ada tekniknya. Jadi dalam hidup juga ada tekniknya gitu ya, dalam ketika kita belajar itu ada tekniknya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu, ketika kita menggunakan alfa ya, gelombang alfa, gelombang rileks, tenang, bacanya syahdu, itu pun ketika kita mendengungkan ya, guna itu di sini ada kelenjar pituitari gitu ya, itu mengeluarkan hormon rileks gitu ya, kemudian ketenangan gitu. Nah, ketika kita baca Quran pun tidak tidak keburu lelah gitu. Nah, itu ada tekniknya. Makanya kakek saya itu kan hampir semalaman ngaji Quran gitu. Nah, ternyata memang ada kenikmatannya, ada tekniknya gitu. Itu namanya hipnotilawah, nanti kita bahas ya. Ini tentang gelombang otak dulu ya. Gelombang otak di sini kenapa harus kita pelajari? Karena memang setan itu menggoda kita, merusak itu lewat bisikan hati. Bisikan hati itu kan berarti lewat pikiran ya. Nah, setan itu kan membisikkan itu bukan suaranya setan kedengaran ya, tapi apa? Lewat pikiran. Karena sehari itu manusia itu bisa menghasilkan berapa ya, ratusan ribu pikiran gitu ya. Nah, bagaimana cara kinerja setan untuk merusak pikiran kita itu? Jadi dianalogikan seperti ini. Pikiran kita itu, ya, otak kita itu seperti alat untuk memproses biji-bijian menjadi tepung. Nah, setan itu berusaha membawa kotoran, membawa debu-debu supaya hasilnya itu nggak jadi tepung, tapi jadi rusak gitu. Bahkan sampai otaknya pun rusak. Nah, kalau udah sampai gila, sampai stres itu, berarti setan itu sukses. Akhirnya ya, yang orang-orang gila itu udah nggak bisa dihisap gitu. Makanya saya pernah tanya ya di jamaah, kalau orang gila itu tempatnya nanti di surga apa di neraka? Kan ada yang bilang tengah-tengah gitu ya. Saya bilang nggak ada surga dan neraka, nggak ada di tengah-tengah gitu. Terus ada yang bilang di surga lah, kalau di surga mendingan jadi orang gila gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi ketika sudah gila, itu berarti dia sudah tidak lagi dihisab. Artinya kalau misalnya dia gilanya itu sampai usia 50 tahun misalnya ya, 50 tahun dia gila, berarti hisabannya udah selesai sampai 50, tidak ada kesempatan lagi dia untuk taubat. Atau kalau dia sembuh maka diulang lagi gitu. Nah, setan itu kan merusak supaya orang itu mudah putus asa. Setan itu dari ablasa ya, iblis. Nah, makanya ada ya banyak sekali orang-orang yang bunuh diri itu sebenarnya awalnya dari kerusakan otak dulu. Atau dia lari ke obat-obatan. Itu yang merusak gitu ya. Nah, inilah bahayanya ya ketika kita sudah tahu gitu bahwa setan itu membawa bisikan kata, bisikan pikiran, maka caranya adalah biasakan ya memikirkan sesuatu yang bisa menguatkan hati, yang bisa memberikan semangat gitu. Jangan biasakan mengingat sesuatu yang itu melemahkan gitu. Jadi kalau membuat kita lemah, sedih, tinggalin pikiran itu. Itu yang membuat kita semangat, bersyukur, maka biasakan berpikir yang seperti itu. Ya. Lanjut. Waktunya habis ya. Next. Ya, ini bisa dibaca lah ya. Bisa beta kayak gitu, alfa itu, nah theta. Nah, artinya di sini kenapa pikiran itu nanti ini namanya rasional. Nah, caranya supaya kita bisa masuk ke alam bawah sadar itu memang harus dilatih. Jadi masuk ke alam bawah sadar itu harus dilatih, kayak kesabaran itu juga harus dilatih. Ibadah juga, keimanan juga harus terus dipupuk ya, disiram gitu. Supaya kita terbiasa. Karena ini masuknya di alam bawah sadar. Jadi tentang kepribadian itu adanya di alam bawah sadar. Terus lanjut lagi. Terus lagi. Nah, ini ya yang menurut sebenarnya saya senyum-senyum aja gitu ya sama tips-tips seperti ini gitu ya. Jadi adik-adik kata Mbak, tips cantik muslimah, tips supaya kita mencintai diri. Sebenarnya gini, prinsipnya ya. Setan itu kan akan selalu menggoda kita supaya kita itu putus asa, supaya kita itu tidak pede, supaya kita itu tidak bersyukur kepada Allah gitu ya. Akan titipan amanah gitu ya. Ibaratnya gini, kan kalau kata teman saya, jelek
ataupun gemuk itu kan nggak dihisap gitu. Ya memang betul nggak dihisap, tapi setan itu akan menggunakan cara apapun supaya kita itu akhirnya teralihkan yang mungkin orang yang bilang kalau udah ada uang pasti nanti juga bisa terawat deh gitu. Mungkin seperti itu. Kalau nggak punya uang boro-boro mikirin buat perawatan gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, inilah sesuai dengan uh, pilihan dia gitu ya. Kalau ada orang yang senang merawat itu sampai dengan dia mengeluarkan dana gitu ya, ya salon misalnya kan, kecantikan skincare kayak gitu ya, ya itu memang mubah gitu ya, mubah gitu. Cuma ya kembali lagi gitu, memang Allah kan tidak melihat ya, tidak melihat dari fisik kita, tidak melihat dari siapa kita, karena itu adalah titipan ya, tidak akan dihisap, tapi Allah akan melihat dari ketakwaannya. Artinya ketika kita ingin mempercantik fisik kita gitu ya supaya disukai orang lain gitu ya, ya kita juga harus pahami gitu bahwa kenapa sih gitu ya, kita teh nggak terlalu cantik, kita teh biasa aja supaya mungkin kita nggak sombong gitu, supaya kita itu jadi rendah hati gitu ya, karena kan khawatirnya kalau kita dikasih wajah yang berlebih itu nanti kita takutnya sombong gitu ya. Jadi artinya kita itu betul-betul harus menjaga gitu ya, menjaga itu dengan perintah Allah gitu. Karena gini, kalau misalnya HP itu ya, HP mereknya misalnya Oppo atau iPhone gitu ya, kalau kita rusak pasti perbaikinya ke service center yang mengeluarkan HP ini kan, misalnya Oppo gitu. Pasti kalau kita rusak pasti service centernya Oppo. Karena yang mengetahui seluk-beluk HP ini kan yang menciptakannya, yang merangkainya gitu. Begitupun manusia gitu. Manusia itu diciptakan Allah gitu. Yang tahu seluk-beluk kebutuhan manusia itu adalah Allah. Jadi kalau kita rusak, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi ya pokoknya kalau kita jauh dari Allah pasti kita akan stres gitu. Karena secara fitrah gitu ya, manusia itu ya, punya namanya gorizah bako, gorizah tadayun, kebutuhan akan adanya alkoholik untuk dekat dengan Allah gitu. Buktinya kalau kita lagi dalam keadaan menakutkan, misalnya dalam keadaan musibah nih ya, misalnya ada musibah kecelakaan atau di depan kita ada kecelakaan mobil, pasti yang diteriakin kan Allahu Akbar gitu. Pasti ketika pesawat pun black box-nya kan pas dibuka itu memang diteriakin Allahu Akbar. Meskipun dia misalnya nggak sholat, tapi pasti dia nyebutin Allahu Akbar, bukan orang tuanya atau bukan hartanya, karena ternyata dalam diri kita itu ada namanya kebutuhan. Ada kalau di dalam sains itu kan namanya God spot ya, syaraf yang berhubungan kepada Tuhan gitu. Nah ternyata di dalam surah Harum ya, ayat 30 ya, bahwasanya fa'akim wajhaka lidina hanifah fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus gitu. Sungguh yang demikian itu sudah fitrah, tidak ada perubahan atasnya gitu. Tapi kebanyakan orang tidak memahami, tidak mengetahui. Artinya kebutuhan untuk dekat dengan Allah itu adalah kebutuhan kita. Jadi Allah itu nggak butuh sama ibadah kita gitu. Allah itu perintahkan kita beribadah bukan karena Allah butuh sama ibadah kita gitu, tapi sebenarnya kita lah yang butuh. Ibadah itu adalah interaksi kita gitu ya. Kan ibaratnya gini, kalau kita berhubungan sama teman misalnya ya, mau itu sahabatan, mau itu misalnya suami istri gitu, pasti ada hubungan gitu ya. Hubungannya apa? Hubungannya pasti ada pertemuan, ada interaksi gitu. Kalau tanpa ada itu pasti cintaannya pun pasti akan berkurang gitu ya. Nah, sama artinya ketika kita suka sama lawan jenis ya, kemudian supaya ngelupain itu caranya gimana? Caranya itu ya hindari interaksi gitu. Pasti lama-lama secara fitrah itu pasti lupa gitu. Nah, begitupun ketika kita nggak ibadah sama Allah, maka interaksi itu yang dihilangkan, maka rasa cinta pun nggak ada gitu. Artinya gimana kita mau cinta sama Allah kalau kita itu malas ibadah, itu nggak bisa. Nah, terus lanjut lagi ya. Nah, intinya di sini ini hanya tips-tips ini ya, saya ngambil dari internet ya. Ya intinya di sini kita ambil positifnya aja gitu ya. Misalnya dengan kita rajin sholat itu kan juga katanya olahraga ya gitu. Karena kan memang ibadah yang paling utama itu sholat. Ketika kita bangun pagi, sholat
tahajud gitu ya 11 rakaat itu memang kena badan pun enak gitu, betul-betul itu sudah Allah atur gitu ya gerakannya gitu. Memang itu untuk kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh gitu, tapi kita yang butuh. Nah, ini jadi sebenarnya ini ya, itu kan pilihan ya, mau kita fitness, mau kita, yang penting kita berusaha untuk merawat aja gitu. Berusaha untuk merawat, dan ketika setan itu menggoda itu dengan berbagai macam ya, bahkan makanan pun gitu ya. Jadi sesuatu yang mubah gitu ya. Jadi setan itu kan pertama dari ada 7 pintu ya. Yang pertama itu yang paling kuat, yang paling besar itu kan kesyirikan, pintu kesyirikan. Kalau udah syirik ya udah, yang lain gagal gitu ya, udah gagal. Kemudian yang kedua itu pintu bid'ah gitu. Jadi amalan-amalan yang bid'ah itu hati-hati. Amalan yang ada tuntunannya itu hati-hati. Nanti ada jebakannya setan. Kalau kita beramal misalnya yang nggak ada tuntunannya, bahkan saya pernah baca ya, untuk memelet orang itu dengan membaca Al-Fatihah. Jadi orang itu dibacain Al-Fatihah. Artinya hati-hati juga gitu, karena memang surat Al-Fatihah pun ya ada seorang imam yang menjelaskan bahwa tidak boleh dijadikan untuk mengirimkan doa gitu, karena memang tidak ada tuntunannya gitu. Ya mungkin kehati-hatian ya. Artinya kalau kita ingin mendoakan orang tua atau mendoakan siapapun gitu, tapi tidak tanpa harus menggunakan surat Al-Fatihah. Itu juga harus hati-hati. Nah, jadi yang kedua tadi amalan bid'ah, yang ketiga itu amalan dosa besar. Dosa besar, yang keempat dosa kecil. Jadi dosa besar seolah indah gitu ya, misalnya LGBT seolah kau pelangi gitu ya, riba gitu, pokoknya yang seolah indah gitu ya. Kemudian dosa kecil. Nah, setelah dosa kecil lama-lama kan jadi besar. Terakhir sampai ke halus, itu dosa apa? Dosa mubah. Gitu. Yang tadi makan terlalu banyak, tidur terlalu banyak tanpa perlu gitu ya. Kemudian bicara terlalu banyak tanpa perlu gitu. Dan berinteraksi terlalu banyak tanpa perlu. Artinya betul-betul setan itu dengan cara apapun. Jadi udah ke halus, tambah halus. Yang terakhir itu adalah yang tadinya kita mendapatkan pahala besar, akhirnya dialihkan ke yang lain gitu ya. Misalnya merawat orang tua atau apapun lain punya kewajiban, kita akhirnya dialihkan dengan kesibukan lain. Nah, setan itu betul-betul memang punya kemampuan untuk menjerumuskan gitu ya. Betul-betul gitu ya. Makanya dakwah itu sebenarnya kan kebutuhan. Dakwah itu kebutuhan. Nah, makanya kata Rasul ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian memiliki dua pilihan. Yang pertama kalian berdakwah, yang kedua kalian meninggalkan dakwah, kemudian kalian berdoa dan doa itu tidak akan dikabulkan. Jadi kalian akan binasa. Jadi sebenarnya belajar itu kebutuhan kita, ya, berdakwah itu sebenarnya kebutuhan kita, dekat dengan Allah itu sebenarnya kebutuhan kita. Ya, jangan sampai kita salah gitu, karena memang setan itu berbagai macam upaya gitu ya, menjauhkan kita dari Allah gitu dengan cara kita saling ya tidak berdakwah ya, tidak saling mengingatkan sama teman, itu juga kan cara setan supaya kita lemah. Karena kalau kita sendirian kan, setan itu kan miliaran di dalam tubuh kita ya. Ketika kita tidur kan mata kita itu diikat 3 ikatan gitu ya. Makanya susah banget nih kalau misalnya megang HP kadang tidur lagi gitu ya, karena memang betul-betul kita itu disuruh tidur malam masih panjang kata setan gitu ya. Padahal kan jangan kau pendekkan, malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan waktu tidurmu gitu. Kemudian apalagi kalau kita tidur kan harus dikibas ya, itu memang kasur itu gitu ya. Dan ternyata kan sel-sel mati itu mengendap di dalam kasur dan akan kembali lagi ke tubuh kita, itu yang menyebabkan penyakit. Nah, ketika ilmuwan itu mencoba membasmi gitu ya, ternyata nggak mati-mati. Begitu ada membaca Bismillah 3 kali dikebas, ternyata hilang gitu. Artinya memang setan itu bisa berupa virus, bakteri, itu bisa gitu. Karena setan itu ada miliaran. Kalau kita puasa
ya diperlambat ya. Jadi kita lebih dekat sama Allah kalau udah puasa itu, bisa menyehatkan juga sel-sel. Nah, ketika kita nggak sholat tahajud, telinga kita dikencingi oleh setan gitu. Jadi betul-betul setan itu miliaran, setan itu berjamaah untuk menjadikan manusia itu pengikutnya sampai dengan nanti sakaratul maut ya. Ketika sakaratul maut kan kejadian yang dahsyat ya. Setan itu berupaya supaya kita itu su'ul khotimah. Setan itu berpura-pura ya, menjelma menjadi orang tua kita gitu ya, betul-betul karena itu adalah kesempatan terakhir setan itu untuk menjerumuskan. Makanya ditalkinkan karena memang telinga itu adalah indera terakhir yang Allah cabut karena berhubungan dengan otak ya. Jadi ketika koma itu telinga itu masih mendengar gitu. Kalau kita lantunkan gitu ya, Allah 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 gitu. Nah, artinya di sini ya untuk menjadi wanita yang muslimah yang memang itu penyabar gitu ya, yang itu memang ridho kepada Allah, yang itu memang sehat ya, jasmani rohaninya, sehat psikologisnya ya, sehat kan sekarang banyak sekali ya orang-orang yang kelainan jiwa, orang-orang yang di luar di luar kenormalan gitu. Itu memang sumbernya semua dari setan. Semua itu dari setan gitu. Karena memang setan itulah ya segala keburukan itu bersumber dari setan. Ya, jadi kalau kita memang betul-betul paham gitu ya bahwa 10 hal yang menyebabkan hati menjadi mati ya, dijelaskan oleh Ibrahim bin Adam. Yang pertama adalah kalian mengakui Allah itu sebagai Al-Khaliq, tetapi kalian tidak menunaikan kewajiban kalian gitu ya, tidak beribadah kepada Allah. Kemudian kalian mengaku mencintai Rasul, tetapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Kemudian kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. Kemudian kalian makan dan minum dari rezeki dari Allah, tetapi kalian tidak mensyukurinya. Kemudian kalian mengakui bahwa setan adalah musuh yang nyata, tetapi kalian tidak memusuhinya. Jadi kalau memang kita udah tahu setan itu adalah sumber keburukan, harusnya kita benar-benar memusuhinya. Gitu. Kemudian kalian mengakui bahwa surga itu adalah hak, tetapi kalian tidak berusaha untuk menggapainya. Kalian mengetahui bahwa neraka itu adalah hak, tetapi kalian tidak berusaha untuk menjauhinya. Kalian mengakui bahwa kematian itu adalah hak, tetapi kalian tidak bersiap untuk menghadapinya. Kemudian kalian bangun dari tempat tidur dan kalian sibuk mencari aib-aib saudara kalian dan kalian melupakan aib kalian sendiri. Dan yang ke-10, kalian menguburkan orang-orang yang mati di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka. Nah, itulah 10 ya perihal yang menyebabkan hati menjadi mati. Jadi setan itu akan mencoba bagaimana caranya supaya kita itu hatinya itu keras gitu. Nah, gimana caranya supaya hati kita nggak keras? Obatnya apa? Obat hati. Nah, itu kan sebenarnya dari Sunan Bonang ya. Itu benar gitu. Ada 5 perkaranya itu benar gitu. Nah, kalau di dalam Al-Quran, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayatil la'allakum ta'qilun. Nah, ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh kami jelaskan kepada kalian ya tanda-tanda kebesaran kami agar kalian mengerti. Nah, di dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, ayat itu memberikan isyarat bahwa Allah melunakkan hati yang mengeras, memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, dan melapangkan hati orang yang bersedih. Allah melunakkan hati yang keras itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian memasukkan cahaya ke dalam hatinya yang sebelumnya itu tertutup dan tidak dapat dimasuki oleh apapun, seperti ya, menghidupkan bumi yang gersang dan kering dengan hujan. Jadi, gimana caranya supaya hati kita hidup, hati kita tidak mati? Maka kita banyaklah merenungi, mentadaburi Al-Quran. Karena memang cahaya itu dari Al-Quran. Allah memasukkan cahaya ke dalam hatinya itu lewat apa? Lewat Al-Quran, lewat ilmu Allah. Hidayah itu turun lewat Al-Quran. Gitu. Nah, taufik itu gitu ya. Taufik itu kan kemudahan untuk menggapai hidayah dari Allah gitu. Nah, caranya bagaimana? Waladzina zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang meraih petunjuk, maka Allah akan memberikannya
menambahkan lagi petunjuk dan Allah akan menganugerahkan ketakwaan kepadanya. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, maka kita harus mengikuti jalan kebenaran. Tuh, kalau kita pengen dekat sama Allah tapi tidak sesuai, tidak sinkron gitu ya, batin sama zahirnya itu tidak sinkron, yang ada nanti kita stres, yang ada kita nanti jadi kelainan juga gitu ya, ngomongnya apa tapi nggak dilakuin gitu, atau kita tahu tapi kita langgar gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan kita stres. Sebenarnya kita yang menzalimi diri kita sendiri gitu. Allah itu mencintai diri kita tuh melebihi kita mencintai diri kita sendiri, karena Allah itu nggak pernah zalim sama hambanya. Yang suka zalim itu kan kita ya, karena zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Diri kita itu harusnya dekat sama Allah, kebutuhannya dekat sama Allah, tapi kita menjauh, artinya kita menzalimi diri kita. Kemudian kita tidak bersyukur gitu ya, artinya kita tuh menzolimi diri kita, padahal Allah yang pemilik kita itu tidak pernah zolim sama kita. Jadi Allah mencintai kita itu melebihi kita mencintai diri kita sendiri gitu. Betul-betul kadang kan kita suka gitu ya, suka nggak puas gitu ya, artinya tuh tidak mensyukuri apa yang Allah berikan gitu ya, tidak mencintai diri kita sampai ada yang membunuh diri sampai segala macam gitu. Padahal diri kita itu tidak akan dihisab gitu, sebagaimanapun rupanya, sebagaimanapun fisiknya, ataupun Allah tidak akan menghisab gitu hartanya gitu. Yang Allah hisab itu adalah keimanannya, ketakwaannya. Ada orang yang terus mencari materi gitu ya, walaupun memang itu juga kita kewajiban untuk menyempurnakan ikhtiar, tapi kembali lagi gitu bahwa rezeki itu sudah qada, rezeki, ajal, jodoh itu sudah qada dan tidak akan Allah hisab gitu. Kalau kita pengen banyak rezeki supaya kita bersedekah banyak, padahal Allah itu nggak lihat dari nominal gitu. Kalau orang yang berkorban walaupun dia sedekahnya lebih sedikit daripada orang yang nggak berkorban sedekahnya banyak, itu nilainya beda di mata Allah. Artinya gitu ya, bahwa kemuliaan di mata Allah itu bukan dari harta, bukan dari fisik, bukan dari, walaupun ya orang itu selalu melihat dari sisi manusia itu seperti itu gitu ya. Orang melihat yang punya harta itu lebih dihormati, yang punya fisik lebih baik itu lebih disukai gitu ya. Itu fitrahnya manusia gitu. Tapi kembali lagi gitu bahwa Allah itu menguji gitu. Semua diuji. Orang yang fisiknya biasa itu diuji, tapi tidak ada yang tidak sempurna di mata Allah. Allah itu memberikan ujian itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi kembali lagi gitu bahwa kalau yang ini buat saya sendiri dan kita semua ya, sekali mengingatkan gitu bahwa Allah itu tidak pernah melihat fisik kita gitu. Tapi Allah hanya melihat keridhaan kita dan usaha kita, ikhtiar kita gitu ya. Kalau sudah wudunya diberikan penyakit, sudah wudunya seperti ini, kita akan berusaha terus. Kenapa? Setan itu pasti berbagai macam. Kalau anak-anak sekarang ya, saya amatin gitu ya, anak-anak sekarang, dan memang fenomenanya sekarang itu kuliner ya, kuliner itu benar-benar dimanjakan oleh kuliner. Betul-betul memang, padahal setan itu bisa masuk lewat makanan. Makanya orang-orang agama lain ya, misalnya agama Buddha gitu, dia dengan puasa untuk supaya melemahkan godaan setan. Karena kalau puasa itu kan, kalau dalam hadis kan aliran darah setan itu dilemahkan ya, dipersempit gitu. Ya sekarang itu fenomena sekarang itu ya susah memang gitu ya, karena memang setan itu akan berupaya menggunakan cara apapun supaya menjebak gitu, menjerumuskan. Nah kemudian lanjut lagi, next. Jadi kalau ada diskusi lanjut, nah lanjut ya, ini bisa dibaca, boleh dibagikan gitu ya. Walaupun ini sifatnya transfer ilmu ya, tidak harus baku seperti itu gitu. Intinya apapun yang Allah berikan kepada kita gitu ya, harus senantiasa kita renungkan terus ya. Ketika kita hilaf, kita kembali lagi sama Allah. Ketika kita hilaf, yang penting kita tujuannya terus meraih ridho Allah gitu ya. Kalau kita sudah tujuannya karena Allah, pasti Allah akan membimbing jalannya gitu. Walaupun misalnya ada ujian yang akhirnya kita lupa gitu ya, sampai ada orang yang ketika lagi stres misalnya suka lupa makan, atau mungkin lagi stres makan melulu, kebalikannya gitu ya. Tapi ingat kita kata Allah, rezeki itu sudah Allah jamin gitu ya. Terbukti gitu bahwa kita itu gak kelaparan kan, malah kebanyakan yang diet gitu ya. Artinya memang sebenarnya
Allah itu sudah menjamin rezeki kita, tetapi setan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Nah, itulah caranya setan gitu, supaya kita itu resah, gelisah, yang akhirnya stres, yang akhirnya ibadah pun nggak fokus gitu, ibadah pun nggak khusyuk gitu. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini memang penuh perjuangan ya untuk saling mengingatkan, untuk terus-menerus kita mendekatkan diri ya, muhasabah di tengah malam. Jadi yang merubah itu siapa? Kita sendiri gitu, nggak bisa kita nungguin gitu, nggak bisa gitu, karena dalam surah Ar-Ra'd ya ayat 11 ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah. Artinya kalau kita yang mau belajar, kitanya semangat, ya kita kerjain gitu. Kalau kitanya nggak mau, ya karena kitanya nggak. Kalau di dalam ilmu kesehatan ini ya, apati ya. Apati itu adalah gitu ya, kurangnya, kalau orang bilang kan pemalas gitu ya. Padahal pemalas itu nggak ada di dalam ilmu Islam ya. Allah itu tidak menciptakan manusia itu pemalas ya. Yang menjadikan pemalas itu kecuali kalau otaknya udah rusak. Misalnya tadi udah kena psikotropik, orang yang kena ketagihan narkoba itu pasti ada rasa malas. Kenapa? Karena memang otaknya ada yang rusak gitu. Tapi kalau orang yang sehat ya, itu tidak ada pemalas, tidak ada apati. Nah, apati itu adalah kurangnya emosional. Emosional ini apa? Perenungan, muhasabah. Kurangnya motivasi, dorongan atau giroh, dan kurangnya antusiasme atau semangat ya dalam melakukan suatu perbuatan, maka itu dinamakan apati. Nah, masyarakat mengatakan apati itu adalah pemalas. Artinya, kalau kita pengen masuk surga, tapi kenapa kita malas ibadah? Artinya, keimanan kita, muhasabah kita, perenungan kita itu yang kurang. Jadi supaya kita terwujud ya rasa semangat, ya rasa rajin, itu memang harus tambahkan lagi tadi apa? Perenungannya, muhasabahnya. Ya. Jadi tambahkan lagi emosional gitu. Makanya ketika kita renungi ya, emosional itu kan biasanya hubungannya dengan otak kanan gitu. Kita melihat penciptaan langit, kekuasaan Allah itu yang akan menimbulkan kita, ya Allah itu ada, Allah itu maha segalanya. Nah kalau kita nggak merenungi ya nggak sampai. Kalau kita ingin bersyukur tapi kita tidak pakai dengan tadi perenungan, pakai otak kanan ya, membayangi, ya itu tidak akan sampai rasa muncul rasa syukur kita. Gitu. Artinya gini, misalnya gitu ya, ibu saya kan stroke ya, sakit stroke. Stroke itu kan berarti bukan keinginannya dia tidak mau bergerak, tapi memang tidak punya kemampuan untuk bergerak. Kalau ada orang yang malas, apakah harus ngerasain dulu stroke gitu ya, supaya kita tahu bahwa malas itu tidak baik gitu ya, bahwa sesungguhnya ya rajin itu adalah kenikmatan gitu. Masa harus dikasih dulu gitu ya rasa stroke gitu. Nah, kalaupun misalnya kita di dunia ini gitu ya menderita, sedih, itu akan terasa nikmat ketika nanti di alam kubur gitu. Ternyata kita ingin dikembalikan lagi, maka seberat apapun ujian, ya, besarnya masalah ketika kita hidup, ya itu akan sangat berharga ketika sudah kehilangan. Jadi apapun ya kenikmatan yang itu sudah kehilang, itu maka akan lebih berharga. Kenapa gitu? Karena memang sifatnya manusia seperti itu, dijadikan lupa sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Nah artinya dengan perenungan seperti itu akan muncul rasa syukur, rasa semangat gitu ya. Kemudian apalagi nih, ketika kita paham gitu ya bahwa sehat itu adalah kenikmatan, ketika kita sudah sakit gitu ya, baru kita merasakan sehat itu adalah kenikmatan gitu. Jadi betul-betul harus ada membayangkan, memuhasabahi ya, emosional itu harus ada supaya kita bisa mencapai rasa syukur itu gitu. Makanya ada satu ya tentang rumus ketangguhan hidup gitu ya. Kenapa sih orang-orang yang dikasih ujian berat itu lebih dewasa ketika dia bisa menyelesaikannya gitu ya. Orang yang biasa dari kecilnya dikasih ujian itu akan lebih beda dengan yang sudah besarnya dikasih ujian. Bahkan pernah saya cek ya ke rumah sakit jiwa kebetulan dekat rumah gitu ya. Itu kata satpamnya itu kebanyakan orang-orang yang gila itu yang punya kelainan jiwa yang berobat jalan itu kebanyakan anak-anak yang memang
tidak dibiasakan hidupnya itu prihatin. Jadi begitu sudah besar dia terjun ke dunianya, dia punya kewajiban mungkin cari kerja, atau mungkin orang tuanya sudah bangkrut, atau misalnya udah pensiun, anaknya itu tidak bisa menerima, yang akhirnya jadi goncangan jiwa. Gitu. Nah, artinya di sini perlu adanya keimanan dan pemahaman gitu ya, ilmu gitu. Nah, ada rumus ketangguhan hidup ya. Ternyata ketangguhan itu hanya dapat dilihat tatkala seseorang mengarungi medan ujian. Semakin berat medan ujian, maka semakin terlihat pula ketangguhannya. Orang-orang yang memiliki kekuatan iman, salah satu ciri khasnya adalah tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam praktiknya dia memiliki 5 rumus. Yang pertama, ya, ia yakin bahwa setiap kesulitan itu adalah episode yang harus dijalani dengan sepenuh hati, tidak ada kamus mundur atau menghindar. Jadi kalau ada masalah jangan kabur. Jadi kalau ada masalah jangan meratapi, jangan tidak menerima. Artinya tidak ada suatu musibah apapun ya yang sudah habis. Silakan dibuka, mau bom ini. Silakan dibuka. Ada pertanyaan atau? Ya, saya bacanya di sini ya. Menjaga sholat agar tetap khusyuk, sedangkan sering. Jadi gimana caranya sholat bisa khusyuk ya? Tips-tipsnya gitu ya, caranya. Jadi gini, setan itu akan berupaya supaya kita gagal gitu ya. Gagal dalam segala hal gitu. Nah, terutama sholat. Sholat itu kan hubungannya dengan kedisiplinan waktu ya. Jadi kalau bisa itu, sholat itu ditunggu waktunya. Jangan menjadikan beban. Jadi gini, kalau kita menganggap beban, pasti berat. Apapun yang kita anggap beban itu pasti berat. Sholat itu, kalau kita jadikan beban itu pasti berat. Nah, ketika kita sholat itu memang harus ada kesadaran bahwa sholat itu adalah hubungan ya kita dengan Allah, yang itu harus ada gitu. Kalau kitanya nggak berinteraksi, itu kan interaksi ya sebenarnya, sholat itu kan kita hubungan kita sama Allah gitu. Kalau tidak ada hubungan yang rutin yang untuk mendekatkan diri sama Allah ya, ibaratnya kalau kita sering kontak-kontakan lah ya, mungkin sama siapa, sama sahabat, ketika kita sering kontak-kontakan pasti lebih dekat gitu. Ketika kita lebih mendekatkan diri itu ya memang dengan ibadah-ibadah makbuh gitu, ibadah dengan Allah gitu. Nah, jadi tipsnya itu satu, jaga waktunya gitu ya. Kemudian yang kedua, bacaannya juga harus khusyuk, itu harus ada tumaninahnya, harus bacaannya pun hati-hati nih kalau yang ada jinnya, ada setannya, itu biasanya bacaannya juga cepat-cepat. Saya sering berapa kali melihat ya jamaah yang memang baca sholatnya ada yang nggak baca, ada yang bahkan aneh gitu ya, nggak ngerti jemaah, karena memang setan tuh masuk tuh ketika kita baca Quran, baca ayat gitu ya. Jadi yang pertama jadwalnya harus tepat waktu, kemudian bacaannya ya harus dipahami, kemudian kesadaran totalnya, ruh idrok silah bilah. Idrok itu kesadaran, sila itu hubungan, bila itu kepada Allah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditekan tombol raise hand-nya atau dibacakan langsung pertanyaannya. Iya. Silakan berbicara. Ada yang orang, saya mah aja nggak pernah interaksi, saya mah orangnya pendiam, tapi WA-nya aktif terus, sama aja ya. Nah sekarang coba pakai suara. Tadi pertanyaannya udah kejawab semua belum ya? Tadi saya nggak menyimak dari pertanyaan-pertanyaan. Baru satu ya pertanyaannya? Selanjutnya ada dari Aziza Ustazah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk melatih keimanan agar tetap stabil menghadapi ujian-ujian hidup? Langsung dijawab aja. Ya. Jadi tadi yang tadi ya rumus ketangguhan hidup. Jadi
Allah itu kan memberikan ujian ya, hasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanah wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu lahu. Sadaqul manal kadzibina. Allah itu Allah itu akan menguji orang-orang ya, kalian ya, dan orang-orang sebelum kalian, dan Allah itu tahu mana orang-orang yang berkata benar, mana orang-orang yang berkata dusta. Jadi artinya keimanan itu tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa kita itu sudah beriman, padahal belum ada ujian padanya. Jadi harus ada standar uji parameternya. Jadi keimanan itu tidak bisa kita mengatakan kita beriman, gitu ya. Dan surat Al-Ankabut ayat 2-3 sebelum ada ujian. Jadi sudah fitrah gitu. Nah, rumusnya supaya kita fahami gitu bahwa ya rumus ketangguhan hidup. Jadi kalau orang itu nggak diuji, maka dia nggak akan kelihatan tangguh, maka dia tidak bisa ditempa gitu, maka dia tidak bisa dikatakan sudah lulus ujian gitu. Maka rumus ketangguhan hidup adalah gitu ya, ketangguhan itu hanya dapat dilihat tatkala seseorang itu mengarungi medan ujian. Artinya kalau belum diuji, maka dia belum punya standar lulus gitu ya. Nah, semakin berat medan ujian, nah semakin besar gitu ya ujian itu, maka semakin terlihat pula ketangguhannya, semakin besar lagi pahalanya, semakin besar kemuliaannya gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki kekuatan iman, ini kan berarti standarnya kekuatan iman ya. Orang-orang yang memiliki kekuatan iman, salah satu ciri khasnya itu adalah tangguh dalam menghadapi ujian hidup. Artinya gitu ya, ketika kita melihat ujian kita kok berat banget gitu ya, kayaknya gak pernah deh orang kayak gini gitu ya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang Allah tahu standarnya, Allah tahu kemampuan kita dalam memikul beban ujian itu. Kenapa ujian itu berat kepada kita? Karena orang lain nggak mampu. Kenapa kita yang diberikan ujian itu? Karena kita tuh istimewa. Jadi orang-orang istimewa itu tidak akan mengeluh seharusnya ya, tetapi meminta sama Allah gitu ya, bahwa tidak menjadikan masalah itu besar, tetapi menjadikan Allah itu akbar. Artinya ketika diberikan ujian yang besar, ya masalah yang besar, bahwa sebenarnya kita itu istimewa gitu. Allah itu memberikan ujian yang berat itu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintainya. Gitu. Nah, rumusnya itu tadi ya, ketika yang pertama, setiap kesulitan itu adalah episode yang harus dijalani. Jadi kita sudah tahu ya, di dalam surah Al-Hadid ya, ayat 22-23 ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la tasaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada ya, musibah tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi atau kepada diri kalian melainkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu amat mudah bagi Allah, supaya apa? Allah menetapkannya itu mudah gitu. Kita diberikan ujian yang berat, dizolimi orang misalnya ya, diberikan ujian berat itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah tuh mudah menetapkannya. Supaya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu bersedih hati atas apa-apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira atas apa-apa yang Allah anugerahkan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya yang pertama ya, kita kesulitan, setiap kesulitan atau musibah itu kita harus menerimanya. Karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita menerimanya dengan sepenuh hati, tidak ada kamus mundur atau menghindar. Artinya tidak ada kita berandai-andai kenapa musibah ini jangan ke kita harusnya. Kenapa harus ini? Itu setan ya. Jadi artinya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah harus diterima, sudah fitrah. Yang kedua, setiap ujian itu pasti ada pasti sesuai dengan takaran, sudah diukur sama Allah sesuai dengan takaran manusia. Jadi tidak ada ujian yang di luar kesanggupan hambanya. Kalau kenapa ujian itu berat, gak mungkin Allah ngasih ujian yang tidak sanggup kita pikul gitu. La yukallifullah la usahan gitu. Tidak akan Allah berikan ujian di luar kesanggupannya. Dan yang ketiga, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi Allah itu ingin memberikan kebaikan ya. Kan terkadang hidup ini indah. Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Terkadang hidup ini pelik dan Islam mengajarkan kita untuk bersabar, dan tidaklah Allah mengatur kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, melainkan ada hikmah di balik itu. Dan tidaklah Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, melainkan Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, dan Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Jadi benar-benar ketika Allah itu memberikan ujian, itu Allah yang memberikan hikmah. Hikmah itu adalah kebaikan gitu.
Dan yang keempat, setiap ujian itu pasti ada ujungnya. Jadi supaya kita nggak putus asa, ingat bahwa ujian itu hanya sementara. Seperti hidup itu hanya sementara. Kalau besok mati ya udah sampai besok. Sabarnya sampai besok. Dan yang terakhir, setiap ujian jika kita sikapi dengan cara yang terbaik itu ada tadi ya, tawakal, sabar, ikhlas, maka akan mengangkat derajat kita ya di hadapan Allah. Jadi Allah akan mengangkat derajat kita itu semakin besar gitu. Pasti ada sesuatu yang besar di balik musibah yang datang gitu ya. Semakin berat dan semakin besar ujian, maka semakin besar pula ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi betul-betul tadi ya, keimanan itu berbanding lurus dengan ketangguhan hidup ya dalam menerima cobaan gitu. Jadi betul-betul Allah akan memberikan tempaan ujian itu betul-betul sama orang yang Allah cintai. Makanya ujian yang paling besar itu kan Rasul, kemudian para hamba-hamba yang sholih gitu. Udah tadi ada 3 lagi Ustazah. Ya, silakan. Izin bertanya, saat kita mengalami kesusahan, bencana, ataupun kesedihan, bagaimana cara kita membedakan hal tersebut? Apakah hal tersebut termasuk ujian, teguran, atau termasuk azab? Ya, langsung jawab ya. Jadi musibah itu di dalam Islam itu mempunyai pengertian khusus. Ia adalah suatu bala yang tidak mengenakan, tetapi bukan berarti suatu kemurkaan dari Allah. Begitupun dengan kenikmatan, bukan berarti suatu keridhaan Allah. Gitu. Artinya musibah yang Allah berikan ini ya, kan musibah itu ujian ya. Ujian itu sebenarnya musibah. Nah, analoginya gini. Ketika kita ujian sekolah nih, pasti ada ujian ya, dikasih ujian. Supaya apa? Supaya kita mau berpikir dan supaya kita mau menyelesaikan soal-soal ujian. Nah, Allah pun memberikan ujian kepada kita supaya kita mau kembali kepada Allah, gitu. Supaya kita sadar akan kelemahan kita. Gitu. Jadi ujian, musibah, mana itu teguran, mana itu cobaan atau teguran itu standar manusia itu jangan ini ya, karena kadang-kadang orang merasa dirinya sudah baik gitu ya, padahal standar dalam Islamnya berbeda gitu. Nah, prasangka gitu kan, prasangka itu yang seperti apa dulu gitu, karena memang setan pun juga sama ya, seolah menjadi baik, seolah indah gitu kan, diindah-indahkan gitu, padahal sebenarnya gitu ya, yang mengetahui mana itu ujian, mana itu teguran gitu ya. Sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Walaupun itu teguran, tapi kan intinya adalah supaya kalian kembali kepada Allah. Al-Anbiya ya, surat 35. Jadi supaya kita itu diberikan ujian dulu, supaya kita mau berpikir dan supaya kita kembali kepada Allah. Gitu. Jadi artinya ujian itu sebenarnya baik buat kita, asalkan kita mau kembali kepada Allah. Tapi kalau ujian itu malah menjauhkan dari Allah, maka itu kita kalah sama setan gitu. Setan itu menang. Kalau setan itu kan berjamaah ya. Setan itu berjamaah untuk menjerumuskan kita gitu. Ketika diberikan ujian, diberikan masalah, kita akhirnya menjauh dari Allah. Itu yang kita takutkan ya, seperti itu ya. Karena memang akhir zaman seperti ini memang betul-betul kita diuji ya, supaya kita betul-betul banyak merenung, banyak muhasabah, banyak introspeksi. Artinya betul-betul kita tuh nggak boleh lengah, karena apa? Setan itu senang ketika kita dalam kondisi lengah. Kalau misalnya di kecelakaan di tol ya, sering ada kan kecelakaan di Cipularang itu, kenapa ditanyakan setan itu kenapa, katanya ada berhubungan sama setan. Sebenarnya setan itu senang ketika kita dalam kondisi lengah, dalam kondisi ngantuk gitu ya. Jadi kalau di dalam surah intinya tuh setan itu ya, caranya itu dia ketika kita dalam kondisi lengah, nggak khusyuk gitu. Begitu kita lengah, kemudian setan masuk gitu ya, supaya kita jadi lupa sama Allah, supaya kita lalai gitu. Karena sifat lalai itu sifat orang-orang munafik, sifat orang kafir gitu. Jadi supaya kita supaya kita khusyuk, memang kita harus sering-sering muhasabah gitu ya. Harus sering-sering muhasabah, kembali sama Allah, terus beristighfar, terus merenung gitu ya. Terus yang selanjutnya
Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi sosial media saat ini? Karena di satu sisi kan banyak informasi dari sosial media, tapi di sisi lain sosial media juga membuat saya lupa waktu, bahkan terkadang insecure karena membanding-bandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Terima kasih. Iya, betul. Jadi ini adalah cara sistemnya setan ya sebenarnya. Jadi ada yang stalking, ada yang jadi buat manusia itu dia suka mengekspos dan sekarang ada wadahnya untuk mengekspos diri. Dan disitulah nanti kita tersibukkan oleh aktivitas untuk saling membalas ya. Misalnya gini, bahkan ke persahabatan pun kan ada interaksi ya, saling membalas gitu. Itu pun bisa mematikan hati. Memang tadi kan setan itu kan masuknya lewat hal-hal yang dimubahkan. Banyak bicara tanpa perlu, banyak makan tanpa perlu, banyak tidur tanpa perlu, dan banyak interaksi tanpa perlu. Memang harus ada niat tekad ya untuk puasa gadget gitu ya. Ya sebenarnya gini, disinilah setan itu akan menggoda kita supaya tidak fokus. Karena memang tadi ini yang merusak ya, bahkan anak-anak sekarang pun banyak yang temperamen karena HP, pengaruh dari ini, media sosial. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terjerumus gitu? Memang kita mengurangi interaksi misalnya tadi di media sosial ya. Media sosial untuk sahut-sahutan, untuk sapa-sapaan, itu memang harus dikurangin gitu. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah lalai, setan mudah masuknya. Ketika kita sudah kehabisan waktu kita keambil, kecuri, itu setan tuh seneng gitu. Nah, gimana caranya gitu supaya puasa gadget gitu ya? Ada nggak yang sehari aja puasa gadget gitu ya? Kayaknya banyak kebutuhan gitu ya, banyak melihat ini, akhirnya aktivitas kita itu banyak di dunia maya gitu ya. Nah, sebenarnya caranya itu memang harus ada niat yang memang betul-betul keras gitu ya. Ini juga untuk saya pribadi juga ya, intinya betul-betul kita bikin schedule, bikin target bahwa kan orang nggak tahu ya, nggak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya setan itu masuknya lewat banyak interaksi. Nah, banyak orang tuh menganggap interaksi itu baik gitu ya, padahal sebenarnya bisa mematikan hati juga gitu. Artinya gimana caranya supaya kita nggak berlebihan? Ya, itu kita yang mengatur, memanage gitu ya. Mungkin media sosial. Jadi gini, rasa penasaran, ya, kepo itu adalah salah satu jurusnya setan. Kenapa orang-orang Barat itu cuek ya, nggak peduli lah gitu ya. Karena memang dia sama setannya ujinya bukan dari hal itu, dari uji keimanan gitu ya, dari yang kesyirikan itu dia udah kalah. Tapi kalau kita udah menang di situ, nanti lama-lama ke yang hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan tetapi berlebihan gitu. Misalnya HP tadi interaksi, saya nggak pernah interaksi tapi WA-nya on terus ya gitu ya, online terus. Nah, berarti harus ada kesungguhan ya untuk mengurangi intensitas HP ya. Nah, gimana nanti kalau dia dianggap sombong atau apa? Ya, hidup di atas pemahaman orang lain itu tidak akan ada selesainya. Artinya ini adalah kehati-hatian kita, karena setan itu punya jurus ya, punya daya untuk menjerumuskan gitu ya, betul-betul jebakannya tuh dengan pakai apapun gitu. Jadi sibukkanlah dengan hal-hal yang memang itu bisa membangkitkan semangat kita gitu. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, mikirin HP terus, ya pasti nanti fokusnya ke HP. Kalau kita fokusnya ke belajar, ya fokusnya nanti ke belajar. Kalau kita fokusnya ke sholat, ke ibadah, pasti nanti pikirannya ke sholat terus gitu. Jadi gimana cara memainkan fokus. Jadi fokus itu hanya menangkap satu peristiwa saja. Kalau kita sudah menangkap satu peristiwa, maka yang lain tidak terlihat. Kayak waktu saya pernah, kakak saya ketika wafat, anak saya, ketika kakak saya sakaratul maut ya di ICU ya, udah koma, kakak saya koma gitu ya, itu sampingnya ada yang sakaratul maut. Itu Polri Jawa Barat, pemenang Polri Jawa, teriak-teriak. Karena saya sayang sama kakak, saya fokus sama kakak, saya nggak lirik sedikit pun. Padahal di samping lagi teriak-teriak. Saya terus lagi baca surat Yasin ya. Jadi fokus itu sampai ketika kita sholat itu,
suara kedengar tapi tetap kita berusaha terus gitu. Jadi kalau dalam hal HP gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa fokus, ya memang ada kekuatan kita untuk melawan itu, mengurangi intensitas puasa HP ya, puasa gadget, puasa untuk interaksi gitu ya. Karena memang kita harus lihat gitu, apa sih manfaatnya, jangan sampai nanti sia-sia. Nanti sia-sia itu nanti akan kita banyak hal ya yang menyia-nyiakan setan itu dengan cara supaya kita itu lupa waktu ya, membuang-buang waktu. Nanti kita akan sadar setelah, oh ternyata sia-sia ya gitu. Jadi memang harus ada kekuatan untuk muhasabah itu ya. Sama-sama ya, saling mengingatkan. Ada lagi? Yang terakhir dari Kak Oki Triana, bagaimana tetap menjaga hati agar tetap bersih dan sehat walaupun tiap hari selalu bersinggungan dengan orang yang menyakiti hati. Orang yang menyakiti hati. Jadi gini, hati itu kan rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa ya. Kecewa itu apa sih? Frustasi ya. Di frustasi itu kecewa, kesedihan mendalam, depresi gitu ya. Nah, itu rasa bahagia, rasa kecewa, rasa sedih itu adalah dampak dari kita memiliki hati. Jadi Allah itu memberikan kita hati ya, potensi hati itu untuk merasakan kesedihan. Nah, kalau kita antarkan kesedihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita dizolimi ya. Tapi ternyata dengan kesedihan itu kita jadi berpaling kepada Allah gitu, maksudnya maksudnya kita langsung ke Allah gitu ya. Nah, artinya kesedihan itu sebenarnya emang fitrah, memang Allah berikan karena kebutuhan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan tadi ya, yang mengantarkan kita dizolimin orang. Berarti kita minta pertolongan, kita minta perhatian, kita minta dikasihani gitu. Nah, kalau kita minta dikasihani lagi sama manusia, kita curhat sama manusia, sedangkan manusia itu juga ada setannya, setiap manusia ada setannya ya. Bahkan diri Rasulullah, tapi setan di Rasulullah itu dilemahkan oleh Allah. Nah, artinya ketika kita sedih ya, supaya kita tidak larut izin menunggu. Nah, rasa sedih itu adalah dampak karena kita memiliki hati. Nah, ketika kita dizolimi, jadi zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, ternyata kezoliman itu ya adalah yang mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah. Maka itu baik bagi dia. Meskipun kelihatannya kan zolim itu rugi ya. Ada doa orang-orang yang tanpa hijab itu adalah doa orang yang terzolimi. Kalau kita masuk surga karena doa kita orang yang terzolimi, mau nggak? Mau kan masuk surga. Tapi begitu dizolimi mau nggak? Rasanya kan kita selalu protes ya. Maksudnya dalam protes tuh kesel sama orang itu, gitu ya. Pengen gitu ya, maksudnya tuh menasehati atau mungkin ya Allah kok jauhkan atau gimana, intinya tuh kita pengen keluar dari kezoliman itu gitu ya, tirani kezoliman itu. Padahal sebenarnya kezoliman itu adalah yang mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah. Supaya kita apa? Supaya kita itu sedih dan kita meminta perhatian kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Itu satu-satunya yang penolong kita, satu-satunya yang melindungi kita. Artinya ketika kita banyak dizolimi orang lain, justru itu baik gitu. Allah itu memberikan ujian kepada orang ya, supaya orang itu mau kembali kepada Allah. Justru kalau dia banyak dihormati gitu ya, akhirnya dia lupa sama Allah gitu. Atau kita melihat orang-orang yang hidupnya itu berkecukupan ya, memang betul ya tadi, kemiskinan itu memang dekat dengan kekafiran itu betul. Memang banyak sekali dari sumber dari tadi ya, misalnya tadi kemiskinan itu menghinakan orang, sampai akhirnya ada KDRT suami kepada anak, kepada istri, itu memang sumbernya dari harta. Kenapa? Karena memang setan itu ya,
masuk ke dalam diri manusia itu lewat amarah. Nah, amarah itu bisa dipicu lewat apa? Lewat sakit hati, lewat kesulitan ekonomi, itu masuk pintu masuknya setan. Ketika orang sakit hati, banyak kan ya, sampai akhirnya guna-guna. Nah, sampai akhirnya yang akhirnya cinta ditolak dukun bertindak, itu betul-betul memang banyak sekali ya orang dendam, dengki. Makanya hati-hati nih, dengki itu adalah yang pertama kali yang melakukan kedengkian itu adalah setan ya kepada manusia. Dia nggak mau, kenapa bukan manusia, kenapa bukan setan aja yang jadi khalifah fil ardh, tapi dia nggak terima kalau manusia itu Allah jadikan khalifah fil ardh. Nah, akhirnya setan itu dengki kepada manusia, ya. Akhirnya tidak ingin, kan dengki itu kan sama iri bedanya, kalau dengki itu ingin menghilangkan kenikmatan itu. Jadi setan itu ingin menghilangkan si manusia itu jangan sampai jadi khalifah fil ardh. Makanya setan itu sampai berupaya terus supaya manusia pun juga masuk neraka. Nah, itu kedengkian itu bahaya ya. Bahayanya tuh memakan kebaikan ya, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kalau kita punya rasa dengki sama orang, itu kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Hidayah Allah pun susah ya masuknya pada orang-orang yang nggak bersih hatinya gitu ya. Nah, artinya kebencian itu ya terhadap orang-orang yang menyakiti kita itu harus dijaga. Jaganya begini. Maksudnya gini, setan itu paling senang kalau kita sudah ada pertikaian ya. Jadi setan itu kan masuk bisa lewat keluarga, bisa lewat siapapun gitu ya, bisa lewat teman, siapapun. Supaya kita itu benci sama teman kita itu, supaya kita tuh benci sama orang itu. Padahal sebenarnya manusia itu punya dua sisi, punya fujur, punya takwa. Dia ada sisi kemanusiaannya, nanti dia jadi manusia yang benar, ada juga dia sisi jadi setan. Tapi dia masih punya fitrahnya manusia. Jadi kalau yang saya bahas yang dulu-dulu ya, Tokatul Hayawiyah, jadi manusia itu ada setannya, dan dia ketika dia dekat sama Allah, meskipun saya sendiri nih ya, saya ustazah gitu, tapi ketika saya hilaf gitu ya, melakukan sesuatu hal yang buruk, itu memang ada setannya gitu. Tapi ada sisi manusianya lagi, dia kembali kepada Allah. Artinya kita nggak boleh benci kepada manusia, karena manusia itu ada manusia itu dia punya potensi untuk taubat gitu. Artinya kita harus hati-hati, ini ada setannya gitu. Jadi kalau kita sakit hati, kita menangis sedih karena memang manusia itu ya, itu setan tepuk tangan gitu, karena memang kuncinya setan gitu. Setan itu akan supaya kita jadi lemah apa? Sedih, baper gitu ya. Nah, supaya intinya tujuannya supaya kita setelah baper itu kan yang ada nanti jadi uring-uringan. Akhirnya jadi sholat juga nggak khusyuk kadang-kadang gitu ya. Karena sakit hati begitu. Nah, artinya di sini kita harus tahu nih jebakan setan. Jadi kita nggak boleh berlebihan dalam mengharapkan kepada manusia ya, sekalipun itu orang tua atau siapapun gitu. Intinya kita mencintai manusia itu karena Allah, membenci itu karena Allah. Jadi jangan melihat manusianya, tapi ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, berarti memang itu lagi ada setannya gitu ya, lagi dikuasai setannya. Tapi dia bisa kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menghukumi orang itu karena sudah melakukan keburukan berarti orang itu buruk selamanya. Enggak, tapi ada juga yang memang itu dia sudah dikuasai setan ya, dan memang dia ingin melakukan kejahatan, itu juga banyak gitu ya. Nah, tetap kita hindarinya ya, kita jaga interaksi sama dia gitu. Jaga interaksi artinya kita harus waspada gitu ya, karena setan itu kan masuk lewat siapapun. Ya, intinya supaya menghancurkan kita, supaya kita jadi stres, supaya kita jadi sakit. Bahkan banyak sekali ya sampai orang diguna-guna kayak gitu. Ya memang itu setan itu bersekutu dengan orang tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita kecewa sama manusia gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang menjamin dia akan soleh selamanya. Ada teman saya dulu yang dia pengen soleh selamanya, akhirnya dia larinya ke kebatinan. Padahal itu jurusnya setan untuk memberikan jebakan. Jadi tidak ada orang yang akan soleh, tidak ada jaminan orang bisa soleh selamanya kecuali dia yang berusaha terus-menerus meminta kepada Allah. Jadi tidak ada jaminan gitu ya. Jadi jangan sampai kita larut dalam kesedihan karena orang itu. Alihkan lagi, hindarin interaksi, ya. Kemudian alihkan dengan kesibukan yang lebih positif supaya lupa. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, karena kita juga ada keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita sudahin sampai sini. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada
Pemateri kita hari ini Ibu Ustazah Rini Yulian Hidayat. Jazakallah khair. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan doa dari Ustazah Rini Yulian Hidayat. Kita tutup singkat saja ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amahu wa fi mawjudah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surga-Mu. Ya Allah, curahkanlah keyakinan kepada kami sehingga meringankan musibah hidup yang dialami kami. Ya Allah, berikanlah seorang penuntut yang membela kami. Ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Bantulah kami menghadapi orang-orang yang zalim. Ya Allah, jangan jadikan musibah dalam agama kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami dan tidak pula tujuan ilmu kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran, ketawakulan, dan keoptimisan kepada kami. Jagalah kami, lindungilah kami, dan bimbinglah kami. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri acara kajian kita pada malam hari ini, untuk teman-teman semua silakan membuka kameranya karena kita akan ada sesi foto. Sebentar ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.